Ini apa lagi ini? Ilmu apa lagi ini? Syubhat kayak gini tuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Yang sempat beberapa lama kemarin kita sempat vakum podcast karena ada masalah kesibukan kita ya. Oke, dan bareng Bino Herdian tentunya di Nida Podcast, dan bareng guru kami juga ada Ustadz Abul Abbas Tobroni. Hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita bisa berjumpa lagi Ustadz ya di podcast ini Ustadz ya. Masya Allah. Nah, biasanya kalau Ustadz sudah di sini nih, kita biasanya ada sedikit yang pingin Ustadz sampaikan, mungkin Ustadz ya. Ada juga mungkin tentang pembahasan-pembahasan yang sering kali terjadi untuk menjadi problematika ya Ustadz ya di dalam kalangan dakwah sunnah kita Ustadz ya. Oke. Mungkin di antaranya yang terjadi saling Ustadz berpecah belah gitu Ustadz ya. Terus saling untuk tahdir mentahdir dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, gini Ustadz, yang akan Ustadz bahas adalah bab masalah usul dan furuk dalam agama. Nah, itu apa Ustadz? Tujuannya Ustadz? Tujuannya Ustadz sedikit membahas permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ini sebagai pengingat kita bahwa Allah memberikan nikmat sunnah itu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Kita berdoa semoga nanti kita semuanya dimatikan di atas Islam dan sunnah. Seperti doanya Imam Ahmad, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Sehingga alhamdulillah kita itu kenal sunnah dan kita berjuang untuk kembali dalam memahami agama itu kepada ulama-ulama salaf kita, kepada Al-Quran, sunnah dan pemahaman sahabat tabi'in. Dan kita bersyukur alhamdulillah dengan ustaz-ustaz kita yang telah mengajarkan sunnah kepada kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan kita bisa berkumpul dengan ustaz-ustaz kita ini nanti di surga Allah Ta'ala. Amin. Sehingga bahwa nikmat sunnah itu nikmat yang paling mahal lah itu. Yes, sehingga nikmat di atas semua kenikmatan lah itu. Termasuk nikmat sunnah yang Allah berikan kepada kita itu nikmat belajar. Sehingga bahwa kita itu ketika dimudahkan oleh Allah untuk belajar, terus belajar menimba ilmu itu nikmat yang besar sekali gitu. Maka itu kalau kita membaca dalam sholat kita itu ihdinas siratal mustaqim, kan? Kita minta sama Allah terus setiap hari minimal 17 kali, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa kata para ulama? Metode agama dengan menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Semakin belajar dan ilmu itu bukan hanya wawasan sebagai menambah kecerdasan, bukan. Tapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kok kita itu minta sama Allah tambahan ilmu terus? Karena kita itu lebih banyak bodohnya daripada mengertinya gitu loh. Ilmu yang terluputkan di kita itu banyak sekali, lautan gak bertepi lah ilmu itu. Sedangkan ilmu yang sekarang kita miliki itu berapa sih gitu loh. Pertanyaan, kitab yang kita baca sudah berapa kitab gitu loh. Ya kan? Ulama yang kita belajar kepadanya berapa ulama kan gitu. Padahal kitab ulama banyak sekali kan gitu loh. Ulama-ulama yang masih hidup banyak sekali tersebar di penjuru dunia kan gitu. Kita berapa ilmu kita gitu loh. Maka apa? Ya alhamdulillah kita itu masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, mengkaji kitab-kitab para ulama. Nah, setelah kita itu lama belajar itu, kita itu melihat fenomena yang ada. Nah ini fenomena ini, perpecahan belah, sedikit-sedikit menyesatkan, sedikit-sedikit kita pecah. Setiap kita itu berbeda, kenapa kok harus berpecah belah gitu loh? Nah ini jadi problem gitu loh. Sehingga kita melihat dakwah kita ini Masya Allah syarat dengan saling mentahdir, saling mencela, saling menjatuhkan, saling berpecah belah. Padahal kalau kita dudukkan masalahnya itu, sebenarnya masalah khilafiyah sejak ulama salaf, sahabat, tabi itu sudah khilaf mereka itu. Nah, apalagi ketika kita sebagai penuntut ilmu yang berbicara Ustaz ya. Nah, maksudnya kalau yang bicara itu orang yang berilmu kan mending. Kita punya kitab, ayo kita duduk diskusi kan itu. Betul. Tapi kalau yang bicara itu netizen, yang berbicara itu orang awam, istilah mereka itu kalau kalah akal mainnya okol gitu. Ya kan? Sehingga enggak ilmiah gitu sama sekali, sehingga yang terjadi keributan gitu loh. Itu kan maksudnya udah menjadi khilaf para ulama saja. Kita tidak bisa menambahkan khilaf lagi. Ya, jadi khilaf ada sebuah kaidah gini kalau kita menghadapi masalah khilaf itu. Wasi'ana ma wasi'ahum istilahnya gitu.
kenapa kita itu nggak lapang dada dengan sesuatu yang ulama salaf saja lapang dada gitu. Ya, paham ya? Ya, Ustaz. Ulama zaman dulu itu mereka lebih pinter gitu. Mereka lebih bertakwa, mereka lebih ikhlas, mereka itu lebih hebat keilmuan mereka itu. Tapi mereka berbeda pendapat. Dan mereka saja nggak bisa menyatukan gitu. Ya. Apalagi kita yang ilmunya kita rendah, ketakwaan kita rendah gitu loh. Dosa kita banyak kan gitu loh. Kita mau jadi satu, pokoknya pendapat itu cuma saya gitu loh. Yang lain selain saya nggak boleh kan gitu. Nggak bisa gitu loh. Maka kenapa istilahnya, kenapa kita itu wasi'ana ma wasi'ahum gitu loh. Kita itu tidak berlapang dada dengan sesuatu masalah yang ulama salaf kita yang lebih berilmu saja lapang dada kan gitu loh. Nah jadi itu yang akan kita angkat. Kenapa? Karena problematika itu gitu. Kita melihat dari itu nyata gitu loh. Iya, Ustaz. Bukan teori omong kosong atau cuma tuduhan, asumsi, bukan. Ini terjadi. Ya, terjadi. Dan itu di mana-mana gitu. Bukan hanya sekarang, sejak dari dulu pun sudah sering berpecah belah masalah-masalah yang gampang bagi kita itu sebenarnya. Kalau kita gali, kita dudukkan itu masalahnya itu masalah khilafiyah itu di antara ulama itu. Maka kenapa saya tulis tulisan seperti itu? Karena kita itu pengen mendudukkan asal masalah gitu loh. Masalahnya itu apa? Saya kita dudukkan gitu. Yang keliru itu kalau disebutkan di kitab-kitab para ulama itu, jadi ahlus sunnah itu sifat mereka dalam pendalilan itu, mereka itu al-istidlal sumal i'tiqad. Ini pahami, yaitu ulama-ulama kita itu apa? Berdalil dulu, mencari ilmu dulu, baru meyakini. Meyakini sesuai dengan ilmu yang dia ketahui kan itu. Jangan sampai apa? Kita itu kayak orang-orang yang menyimpang ahlul bidah, yaitu apa? I'tiqad kemudian baru berdalil. I'tiqad baru berdalil. Kita meyakini dulu, Yeah. Setelah itu apa? Yo cari dalil yang cocok dengan pendapat saya kan gitu loh. Kalau nggak cocok, ya buang wis pokoknya ini nggak cocok dengan pendapat saya kan gitu loh. Nah sehingga apa? Dalam masalah ilmu itu jangan kita itu kaku, menutup diri, seakan-akan sudah final ilmu yang kita dapatkan. Ilmu masih terbuka lebar gitu. Sehingga apa? Nanti akan datang ilmu-ilmu baru kepada kita. Maka jangan sampai muntah-muntah kita itu. Ini apalagi nih? Ini apalagi kan itu. Tapi kalau untuk penuntut ilmu sekarang ini saat modalnya copy paste terus pemahaman sendiri gitu. Pemahaman sendiri kan ya, itu. Dan pemahamannya itu dianggap ini salaf gitu loh. Iya, betul. Ini manhaj salaf gitu. Sehingga siapa yang menyelisih pemahaman saya berarti menyelisih salafi kan itu. Ya. Pemahaman Anda itu bisa benar bisa keliru. Kalau salaf nggak mungkin keliru kan gitu. Tapi pemahaman Anda gitu. Jadi ilmu itu akan terus berkembang gitu loh. Terus akan berkembang lah. Ada seorang penyair Arab jahiliyah yang sering dibawakan syairnya sama Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, "Satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi." Ada seorang penyair mengatakan, "Satubdilakal ayyam, akan datang hari ma kunta jahilan, di mana di hari itu akan muncul sesuatu yang kamu itu enggak tahu gitu. Bodoh dalam masalah itu tuh. Wa ya'tika bil akhbar, akan datang orang kepada kamu dengan membawa kabar-kabar yang kamu itu belum siap gitu loh. Ya itu apa? Nanti akan banyak penuntut ilmu yang pulang setelah belajar dari guru mereka. Ada penuntut ilmu yang baca kitab-kitab lebih dalam lagi. Mereka nanti akan membawakan kepada kita ilmu-ilmu yang baru bagi kita itu. Sehingga bukan kita tutup diri, wah ini enggak, ini sesat ini wes pokoknya. Ini syubhat ini wes ini. Ini wes menyimpang, bukan gitu loh. Masih banyak ilmu yang kita belum baca kan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi seperti maka itu ketika kita melihat problematika yang terjadi itu seperti itu, maka ya saya tulis di sini gitu. Tujuan saya tujuan Ustaz itu mendudukan masalah usul dan furuk. Ya, jadi ya, kita ada ya karena kita melihat kenyataan yang terjadi seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya Ustaz, untuk pembagian usul dan furuk dalam agama itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi ulama-ulama itu kalau kita membaca kitab-kitab mereka itu ulama-ulama itu mendudukkan setiap masalah itu sesuai dengan porsi masing-masing gitu loh. Akhirnya apa? Ulama-ulama itu membagi masalah itu ada yang usul, ada yang furu. Usul dan furu, dan itu di kitab ulama banyak sekali lah. Yang paling bagus itu kitab yang saya sebutkan di situ, kitab Al-Usul wal Furu, Haqiqatuhuma, terus wal Farqu bainahuma, wal Ahkam al-Mutarattibu bihima gitu loh. Jadi usul dan furu, bagaimana hakikat mendudukan dua masalah ini, kemudian bagaimana kita itu membedakan antara usul dan furu, dan ada hukum-hukum di balik itu gitu loh. Itu ditulis sama Syekh Thithri, masih hidup di Saudi Arabia, sering ke Indonesia. Itu kitab bagus untuk pembagian masalah usul furu. Tapi kalau kita mau baca lebih dalam lagi, ada kitab Al-Muwafaqat, Imam Syatibi, Syekhul Islam Majmu' Fatawa luar biasa, Imam Muqayyim juga luar biasa dalam bab itu gitu. Luas. Namun yang perlu kita pahami di sini, saya ingatkan juga di situ sedikit.
Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dan beberapa ulama itu mengkritiki pembagian usul dan furu. Sehingga kalau kita baca ucapan Syekhul Islam itu kayak kok kontradiksi itu. Syekhul Islam dalam beberapa tempat mengatakan pembagian ini bid'ah. Tapi dalam banyak tempat Syekhul Islam menyebutkan usul furu itu ada gitu. Nah, maka kita katakan Syekhul Islam itu mengkritiki pembagian usul dan furu seperti pembagian ahlul bidah. Seperti Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lain, kacau. Sehingga apa? Usul itu maksudnya apa yang menjadi ciri khas mereka itu, orang-orang Mu'tazilah gitu. Nah itu yang jadi problem. Tetapi kalau kita dudukkan usul furu sesuai dengan dalil masing-masing, nah itu Syekhul Islam mengakui pembagian seperti itu. Sehingga apa? Kita dudukkan di sini berarti apa? Usul dan furu itu berbeda. Bukan berarti usul atau furu itu nggak penting gitu. Semuanya penting, agama semua gitu. Cuma nanti ada konsekuensi. Jadi pembedaan antara usul dan furu itu ada, bukan berarti kita katakan oh berarti ini masalah furu nggak penting ini, tinggalkan nggak apa-apa lah gitu. Nah itu bukan gitu. Pahami ya? Jadi ini bukan berarti kita itu meremehkan masalah usul atau furu, bukan. Ini kita katakan semua itu agama, usul ya agama, furu yang agama. Tapi kalau kita dudukkan porsinya itu beda-beda gitu. Ya paham ya? Contohnya misalkan sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah kan, ada yang wajib kalau dalam sholat itu. Bukan berarti nggak penting, tapi ada kedudukan yang berbeda gitu loh. Rukun, siapa yang meninggalkan batal sholat, ya kan? Itu kedudukannya. Wajib, siapa yang meninggalkan dia harus sujud sahwi. Sah tapi sujud sahwi gitu. Kalau sunnah, siapa yang meninggalkan dia nggak ada sujud sahwi dan nggak batal. Didudukkan sama para ulama. Penting nggak? Penting semua kan gitu. Tapi kedudukannya itu berbeda-beda gitu. Ya. Nah ini kan yang dibahas kan dari tulisan Ustadz sendiri Ustadz ya. Ini berapa lama Ustadz antum tulis ini masalah-masalah seperti ini? Baru nggak ada sehari ini saya tulis itu. Masya Allah. Nah, Ustadz kita kembali lagi untuk ucapan ulama itu menyebutkan apa Ustadz? Maksudnya dalam masalah usul dan furuknya Ustadz. Jadi kalau ucapan ulama itu ya, kalau ini saya bacakan di kitab asli yang di kitab yang jadi rujukan saya itu, kitab usul dan furu itu banyak sekali lah ucapan ulama-ulama yang membagi usul dan furu itu terlalu banyak. Nah, kalau di situ kan saya sebutkan cuma 2 ucapan saja gitu. Tapi kalau kita mau baca kitabnya Syekhul Islam, banyak sekali pembagian menjadi usul dan furu itu banyak sekali itu. Itu kalau di kitabnya itu nanti di halaman 141. Itu 141, 142, 143 itu semua ucapan-ucapan Syekhul Islam yang membedakan antara usul dan furu. Dan itu sini, banyak lah kalau saya sebutkan banyak sekali. Di sini Ustaz ada tulisan dari Syekhul Islam terus dari Imam Al-Baghawi Ustaz ya. Al-Baghawi. Syekhul Islam paling banyak. Al-Baghawi juga ada. Bukan hanya itu, Imam Syatibi juga. Banyak sebenarnya ucapan-ucapan ulama banyak. Cuma karena ini tulisan ringkas nggak mungkin saya sebutkan semua gitu. Betul, Ustaz. Dan intinya gini, ulama-ulama itu saking pentingnya masalah usul dan furu itu, sampai ulama-ulama itu ngarang kitab itu dijadikan judul usul. Sendiri berarti Ustaz ya? Jadi namanya usul. Ya, jadi dikelompokkan sama para ulama. Ini pembahasan masalah usul itu. Sehingga nanti ada muncul namanya usul sunnah karya Imam Ahmad, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sampai Syekhul Islam ngarang kitab juga namanya kitab Aqidah Wasithiyah, itu mengumpulkan usul semua. Sehingga kenapa kok sampai dikumpulkan dan namanya ini akidah Ahlussunnah, pokoknya akidah gitu loh. Siapa yang menyimpang dari ini maka dia sesat itu. Karena pentingnya masalah perbedaan antara usul dan furu itu. Sehingga pembagian usul dan furu itu di ulama ucapan banyak dan dipraktekkan langsung diberikan di kitab-kitab mereka. Banyak ulama-ulama yang ngarang kitab namanya usul itu banyak, usul akidah itu. Oke Ustaz, tadi Ustaz sempat menyinggung bab masalah perbedaan ya. Nah ini Ustaz, untuk menjadi perbedaan usul dan furu itu bagaimana Ustaz? Jadi usul furu kalau kita baca di banyak kitab itu memang ulama itu berbeda-beda. Bagaimana cara membedakan antara usul dan furu? Kalau yang saya pahami setelah saya membaca banyak kitab para ulama dalam bab ini, saya mendapatkan perbedaan usul dan furu itu yang paling mendasar itu dalam 3 poin kan. Dalam 3 poin yang paling mendasar. Yang pertama dalam masalah dalilnya. Yang pertama dalam masalah dalil. Kemudian yang kedua masalah khilaf di bab itu. Khilaf. Kemudian yang kedua hukum setelah khilaf, yaitu saling menyesatkan. Jadi kita bagi menjadi 3 ini. Itu yang paling penting itu. Walaupun nanti ada dibahas masalah yang tapi bagi kita nggak terlalu penting lah itu. Masalah dalil akal dan yang itu nggak terlalu penting. Tapi 3 ini paling penting. Jadi yang pertama itu perbedaan antara usul dan furu itu masalah dalil. Dalil ya, masalah dalil. Yang pertama, kalau dalilnya itu qat'i itu gamblang, tegas tadi. Tegas sampai yakin lah kita, sampai tingkatan yakin lah itu. Itu namanya usul.
Tapi kalau dalilnya itu sifatnya itu dhoniyah itu masih meraba-raba gitu loh. Nah itu namanya dimasukkan nanti dalam bab furu. Jadi qat'i, jadi kita lihat dalilnya. Kalau kata Syekhul Islam itu berkaitan masalah dalil itu kalau sudah qat'i itu ada 3. Ini kalau dalam masalah akidah loh, qat'i itu ada 3. Yang pertama itu Al-Quran Al-Kitab Al-Mustabin, kata Syekhul Islam itu. Kitab yang sudah jelas penafsiran, gak ada penafsiran yang lain itu. Siapa yang menyelisih penafsiran ini sesat dia itu. Itu namanya sudah jelas gamblang penafsirannya itu. Kemudian yang kedua, wal ahadits mutawatirah. Yang kedua itu hadis yang sudah sampai tingkatan mutawatir. Mutawatir itu yang kelihatan banyak gitu. Sehingga tidak ada ulama yang sama sekali yang melemahkan itu, nggak ada karena saking banyaknya itu. Kemudian yang ketiga itu ma'ajma alaihi salaf. Disepakati sama ulama salaf. Kalau sampai dalil dalam sebuah masalah itu 3 ini, ayat yang sudah tegas dan jelas, hadisnya sampai tingkatan mutawatir, yang ketiga sampai ada penukilan ijma, nggak ada khilaf, itu namanya qat'i. Kita yakin sekali dalam bab itu, nggak ada keraguan itu. Tapi kalau dalilnya itu masih dhonni itu misalkan gini, Allah Ta'ala mengatakan misalkan dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang diceri sama suaminya, masa iddahnya itu 3 qara. Nah, sekarang kita lihat, qara itu apa gitu loh. Dibahas sama para ulama masalah bahasanya itu artinya apa? Khilaf di bahasa pun khilaf. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Nah, berarti apa? Ini nggak bisa dipastikan yang benar yang ini, wong ini masih diraba-raba sama para ulama kan itu. Maka ini namanya dhon itu prasangka yang lebih kuat gitu loh. Itu namanya dhon gitu loh. Berarti apa? Ayatnya nggak pasti, nggak jelas. Hadisnya misalkan, hadisnya itu ulama berbeda pendapat. Ini sahih, ada yang mengatakan dhaif gitu. Ah, berarti ini kan masih prasangka yang kuat, praduga kan gitu. Nah, itu berarti seperti ini namanya dalilnya itu dalilnya dhoniyah. Kalau dalilnya dhoniyah berarti nanti masuk ke bab furu. Ya, paham ya? Ini bisa dipahami ya. Jadi yang pertama itu bedanya antara usul dan furu itu masalah pendalilan. Kemudian yang kedua, bedanya itu masalah bolehnya khilaf dan tidak di bab itu gitu. Ya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan dalam masalah usul tidak menerima khilaf. Sehingga bahwa tidak boleh orang itu berbeda pendapat dalam masalah usul. Ya. Kalau masalah furu itu sejak zaman dulu berbeda pendapat, sejak sahabat, tabi'in itu khilaf gitu. Sehingga apa? Kalau usul tidak menerima khilaf, kalau furu bisa menerima khilaf. Kemudian yang ketiga, perbedaan ketiga itu hukum yang dibangun setelah khilaf. Misalkan ini, orang yang menyelisih usul, terus bagaimana? Boleh kita sesatkan, dia ahlul bidah. Dia menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah gitu. Karena dia menyelisih usul. Tetapi kalau dia itu menyelisih furu, maka boleh kita itu diskusi ilmiah. Boleh saling bantah-bantahan. Saya menguatkan pendapat A, saya melemahkan pendapat B gitu, boleh. Sampai saya mengeluarkan buku, ini mengeluarkan buku bantah-bantahan, itu ulama sudah seperti itu zaman dulu itu. Tapi toleransi, tidak boleh memaksa dan tidak boleh menyesatkan. Iya. Nah, jadi nanti bedanya antara usul dan furu itu dalam masalah hukum yang dibangun di setelahnya itu ini. Kita boleh menyesatkan orang yang berbeda sama kita, boleh nggak? Boleh dalam masalah usul. Dalam masalah usulnya saja. Dalam masalah usul. Misalkan orang itu menyelisih usul ahlu sunnah itu, sesat. Ini pendapat yang menyimpang gitu loh. Boleh keluar dari manhaj salaf gitu loh. Tapi kalau orang itu menyelisih kita dalam masalah furu, kita itu ya silahkan rojeh bagi Anda itu silahkan Anda rojehkan gitu. Tetapi tolong hormati pendapat yang lain. Wah, itu juga ulama juga kan gitu. Ya kan? Paham ya? Nah, jadi jangan sampai apa? Dalam masalah khilafiyah itu yang benar saya. Nggak bisa dalam masalah khilafiyah itu. Pertanyaan, apakah Anda itu yakin Anda itu benar di hadapan Allah Ta'ala kan gitu? Wong ulama saja nggak ada yang meyakini kan masalah itu saya benar itu. Ulama saja yang mengatakan ini yang rojeh bagi saya. Yang rojeh itu yang paling kuat bagi saya. Apakah pasti benar? Belum tentu gitu. Tapi yang sangat kita sayangkan Ustaz, yang para penuntut ilmu sekarang, nah itu Ustaz, kembali lagi memang yang sekarang problemnya kita itu bedakan yang usul dan furu saja nggak paham gitu loh. Setiap perbedaan, kamu menyelisih manhaj salaf gitu loh. Manhaj salaf versi siapa kan gitu loh. Versinya Anda atau versinya ulama kan gitu loh. Kalau versinya ulama mana kitabnya kan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kita nggak menghakimi yang semuanya penuntut ilmu seperti itu Ustaz ya. Ya nggak semua, nggak semua. Tapi itu terjadi lah. Iya, itu terjadi problematika seperti itu. Ustaz, kalau usul dan furuk dalam akidah dan fikih
Nah, jadi maksudnya seperti apa Ustaz ini? Ya. Banyak kita dapatkan orang-orang itu, ada juga ulama yang seperti itu, dan kita dapatkan beberapa ustadz atau penuntut ilmu itu ketika ditanya ini usul agama, ini furu agama, langsung usul itu ya akidah, furu itu fikih gitu loh. Sehingga maksudnya apa? Tidak boleh khilaf dalam masalah akidah, boleh khilaf dalam masalah fikih gitu loh. Karena akidah itu usul, fikih itu furu, maka pembagian seperti ini bagi saya nggak tepat. Kenapa? Karena furu dan usul itu bukan bicara masalah furu itu fikih, usul itu akidah, bukan. Bicara masalah dalil, dalilnya itu tingkatan qat'i atau tidak kan gitu loh. Nah, maka setelah kita gali lebih mendalam itu, rupanya kita dapatkan ada masalah akidah itu yang dalilnya qat'i, ada yang dalilnya itu dhanni. Masalah akidah padahal itu. Ada juga masalah fikih yang dalilnya itu qat'i, ada yang dhanni. Bisa difahami, tergambar ya? Sehingga apa? Tidak bisa kalau kita katakan usul itu akidah, furu itu fikih, enggak. Kenapa? Ada beberapa masalah akidah yang ulama berbeda pendapat, padahal itu masalah akidah. Berarti nanti masukkan apa? Berarti ini furu akidah. Ada masalah-masalah fikih yang ulama sepakat, berarti namanya usul fikihnya. Jadi, makanya itu kita harus paham di sini itu. Kita membedakan antara usul dan furu itu masalah pendalilan, dalilnya itu sampai tingkatan apa gitu loh. Ya. Jadi misalkan gini, masalah fikih misalkan. Tidak semua fikih itu boleh khilaf gitu loh. Tidak semua pembahasan fikih itu orang boleh khilaf. Ada beberapa masalah siapa yang khilaf dalam bab ini antum sesat gitu. Contohnya Ustaz? Contohnya misalkan ulama sepakat, dalilnya mutawatir tentang bolehnya mengusap di atas khuf. Misalkan kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki, kita batal wudunya, kita mau berwudu. Boleh kita itu tidak melepas, tapi nanti di fikih lebih lengkap di masalah fikih. Nah, terus bagaimana kita itu mengusap di atasnya? Itu namanya mengusap khuf. Ini ulama sepakat bolehnya perkara ini. Siapa yang mengatakan nggak boleh sesat, keluar dari Ahlussunnah gitu. Sampai masalah khuf ini dimasukkan di kitab-kitab usul akidah gitu. Kitab-kitab, kalau kita baca kitab-kitab akidah, masuk itu pembahasan al-mas'al al-khufain itu. Padahal itu masalah fikih kan gitu. Kenapa? Ulama sepakat. Contohnya lagi misalkan saya contohkan beberapa contohnya. Masalah fikih. Tentang menafsirkan kalimat ka'bain. Jadi kalau kita berwudu itu kan kita itu mencuci kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki itu apa gitu? Mata kaki itu sepakat ulama nggak ada khilaf. Itu adalah tulang yang menonjol di kanan dan di kiri. Itu. Ini sepakat. Kalau siapa yang menyelisih ini ahlul bidah seperti Syiah mengatakan tulang yang di atas kaki kan, bukan di samping kanan samping kirinya, itu namanya ka'bain. Ini kita akan menyimpang, sesat. Karena dalam bab ini sepakat ulama itu. Walaupun ini masalah fikih gitu loh. Contoh lagi misalnya yang ketiga, saya sampaikan yang ketiga. Masalah rajam. Masalah rajam misalnya. Masalah rajam. Itu masalah fikih loh. Seorang wanita laki-laki yang sudah menikah kemudian berzina, hukum rajam. Sepakat gak ada khilaf. Sehingga siapa yang menyelisih seperti ini sesat dan menyimpang gitu loh. Padahal apa? Itu masalah fikih loh. Ya, maka itu apa? Berarti masalah akidah itu ada yang usul akidah, tidak boleh khilaf, ada yang furu akidah, di mana ulama sudah zaman dulu sudah berbeda pendapat. Masalah fikih ada juga usulnya, ada juga furunya. Usulnya nggak boleh khilaf. Khilaf di sini bisa sesat gitu loh. Tapi masalah fikih yang lainnya itu bisa berbeda pendapat karena ulama sejak zaman dulu berbeda pendapat gitu. Oke Ustaz, di tulisan antum ini ada beberapa contoh masalah usul dan furuk Ustaz ya. Nah, yang pertama untuk masalah kubur Ustaz. Jadi kalau kita sudah masuk ke contoh ya ini memang contoh. Ini di sini masalah problemnya itu di sini. Terkadang kaidah awalnya setuju. Ketika masuk di kok ini masalah usul ini saya nggak sepakat loh. Nah, kenapa nggak sepakat? Ayo kita dudukkan gitu loh. Ya lah di sini pas saya menyebutkan contoh ini, diskusi perdebatan kemarin panjang antara para ustadz gitu. Luar biasa lah di grup-grup itu sampai saya itu dari setelah nge-share itu subuh itu sampai asal loh kerjaan saya nulis bata-batan itu di banyak grup lagi, masya Allah itu. Bukan masalah kaidah awal mereka sepakat di situ, tapi yang menjadi problem itu ketika sudah masuk ke contoh-contoh gitu. Nah kenapa? Karena contoh ini memang butuh pendalaman yang lebih kan gitu loh. Nah itu saya ketika menyebutkan contoh ini ada banyak ustadz yang nggak setuju gitu. Akhirnya saya tanya sama mereka, tolong ustadz kita dudukkan masalah ini. Jangan keyakinan antum yang selama ini sudah anda yakini itu final gitu. Karena kitab Syekhul Islam yang Majmu' Fatawa saja yang 30 jilid lebih belum kita baca semua gitu loh.
ya kan? Maka jangan sekali-kali kita final di sini itu. Akhirnya apa kita diskusikan panjang itu ya, alhamdulillah banyak ustadz yang menerima lah itu. Banyak juga ustadz yang mengatakan enggak, tapi kan ini pendapat yang roji. Kalau masalah roji itu gampang ustadz gitu. Antum merojikan pendapat A, B, tapi ketika antum merojikan, antum meyakini masalah khilafiyah gitu loh. Ini bukan usul, karena antum merojihkan gitu loh. Kalau usul itu nggak boleh merojihkan gitu loh. Khilaf itu boleh kita rojihkan, tapi kalau usul nggak boleh. Usul itu kita yakini. Usul kita yakini. Kita yakini, karena ini tidak boleh khilaf gitu loh. Kita meyakini masalah ini itu loh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi kalau furu kita rojihkan, kita kuatkan pendapat ini yang ini. Itu namanya furu itu loh. Nah akhirnya saya contoh ini banyak sekali, saya sampai saya itu bingung itu mau memberikan contoh yang mana gitu. Akhirnya ya terpaksa saya pilih 5 saja contoh. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau bahas itu banyak. Masalah yang pertama itu kan masalah yang berkaitan dengan kubur orang yang meninggal kan gitu. Maka berkaitan dengan orang yang meninggal itu ada satu pembahasan yang sepakat ulama nggak ada khilaf. Sampai itu masuk di kitab-kitab usul akidah itu. Masalah apa? Azab kubur dan nikmat kubur. Sampai kita dalam sholat pun sering berdoa minta perlindungan dari azab kubur kan itu. Nggak ada khilaf dalam bab ini. Sehingga siapa yang mengingkari azab dan nikmat kubur sesat, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ini yang pertama, ini namanya usul. Dalilnya banyak, yang menukil ijma banyak sekali dalam bab itu. Tapi turunan dari masalah ini namanya turunan. Cabang atau fur itu namanya turunan gitu. Kita ada namanya pondasi, masalah asal. Setelah itu ada turunannya itu. Contohnya banyak sekali itu. Kalau kita baca di kitabnya Imam Qayyim seperti kitab Ar-Ruh, itu dapat kita masalah banyak sekali itu. Di situ sebutkan khilafiyah di antara para ulama. Contohnya misalkan yang ditanya sama atau yang diazab itu ruhnya atau jasadnya. Ada yang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan jasadnya, ada yang mengatakan jasad dan ruh. Berarti apa? Sepakat enggak ini ulama itu? Khilaf kan gitu. Khilaf. Nah, ketika khilaf itu namanya furu, walaupun masalah akidah gitu. Contohnya lagi, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu berapa kali gitu? Ada yang mengatakan 2 dalam riwayat. Man rabbuka wa madinuka. Ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan 4 gitu loh. Khilaf di sini kan gitu. Ini juga khilaf juga Ustaz. Khilaf Juga. Contohnya lagi masalah mayit itu mendengar suara orang yang masih hidup atau enggak gitu loh. Wah, ini sudah masuk ke problematika kita ini. Iya betul Ustaz. Saya dari dulu meyakini ini namanya ilmu kita kan berkembang gitu loh. Bahwa masalah ini tuh kayak sepakat ulama enggak ada khilaf gitu. Ya paham ya? Masalah mayit itu nggak mendengar. Itu saya dulu meyakini seperti itu. Subhanallah ini cerita ya. Setelah saya baca beberapa kitab, termasuk kitab Ar-Ruhnya Imam Qayyim itu, kaget saya. Ini kok kitab Ar-Ruhnya ini sesat ini kayak gini kan gitu loh. Kok Imam Qayyim menyebutkan masalah seperti ini? Akhirnya kita gali lebih dalam, kita baca kitab-kitab para ulama. Masya Allah itu. Khilaf para ulama dalam bab ini. Gitu. Yang mengatakan mendengar dalilnya kuat. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya mayit itu mendengar gitu. Yang dikubur. Yang mengatakan nggak mendengar, dalilnya keumuman gitu. Tapi sebagian mengatakan, dan ini kalau saya sendiri lebih merujukkan yang ketiga ini. Kita katakan mendengar sesuai dengan dalil. Hukum asalnya tidak mendengar. Contohnya misalkan gini. Kan Rasulullah mengatakan mayit itu mendengar layas mau Qur'ani alihi. Mayit itu mendengar suara terompah ketika orang-orang itu pada pulang dari menguburkan jenazah gitu. Berarti kan mendengar gitu. Disebutkan dalam hadis ini mendengar suara terompah gitu. Sekarang suara HP-nya didengar enggak gitu? Suara obrolannya didengar enggak? Nah ini jadi masalah itu. Maka kita katakan yang disebutkan dalam hadis itu cuma terompah. Gitu. Selebih dari itu kita kembali ke hukum asal, yaitu apa? Tidak mendengar. Ya, jadi masalah seperti itu. Nah nanti dari ini, apakah mayit mendengar suara yang masih hidup atau tidak? Berkembang turunannya, yaitu masalah talqin mayit. Nah, talqin mayit itu cabang dari masalah ini. Kalau ada orang yang mengatakan enggak, mayit itu mendengar. Kalau mendengar juga bisa kita bantu, kita tolong kan gitu. Wong mayit mendengar kan gitu. Karena sesama muslim kan kita sering tolong menolong kan gitu. Akhirnya kita bantu untuk menjawab pertanyaan. Ada yang mengatakan enggak bisa mendengar. Kalau enggak bisa mendengar ya berarti enggak ada manfaatnya kan gitu. Nah, jadi seperti itu, saya pun kaget baca kitab Ar-Ruhnya Imam Qayyim itu. Beliau sendiri pun kalau kita baca bukunya itu, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah talqin mayit setelah meninggal gitu. Sunnah talqin mayit. Nah, itu yang membuat saya lebih bingung. Akhirnya apa? Ya namanya ilmu itu kan berkembang. Akhirnya apa? Nah, ini masalah khilafiyah saya kayak. Nah, sehingga kita masukkan itu dalam furu. Sehingga apa nanti jangan sampai apa? Ini apa lagi ini ilmu apa lagi ini syubhat kayak gini tuh. Syubhat bagi antum karena antum nggak membaca kan gitu loh. Ya syubhat bagi antum karena antum sekarang pertanyaan antum baca kitab apa saja dari kitab akidah para ulama kan gitu loh. Nah kita sudah menggali banyak kitab itu kita dapatkan khilaf gitu loh.
Makanya apa? Mendudukkan masalah ini khilaf dan usul itu memang harus butuh waktu lama menggali kitab-kitab para ulama gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang masalah sepakat dalam masalah kubur itu, ada yang masalah khilafiyah. Tapi kalau untuk pendapat terkuat Ustaz sendiri? Kalau saya ya lebih ke masalah apa ini? Yang mana? Yang masalah kubur ini, Ustaz. Yang talqin mayit ini. Kalau talqin mayit saya enggak. Kalau saya lebih merojekkan pendapat tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Ya? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena Rasulullah enggak pernah mengamalkan. Para sahabat enggak pernah mengamalkan. Itu dalil ulama-ulama yang melarang. Tapi saya untuk mengatakan sesat orang yang berpendapat sunnah, saya enggak berani. Kenapa? Karena disebutkan di kitab Imam Qayyim itu banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan sunnah gitu loh. Sehingga maksudnya apa? Kita toleransi dalam bab ini. Maksudnya kita tetap yang kita amalkan itu pendapat yang paling kuat bagi kita, yaitu kita enggak talqin, tapi kita itu menghormati pendapat yang menganjurkan talqin karena kita tahu ulama mereka itu siapa gitu loh.